Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatahila Sindik Lubis, NIM 21030570, mahasiswa Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian protein pada berbagai bahan pangan. Sebelum masuk ke prosedur percobaan, saya akan menjelaskan mengenai apa itu protein. Jadi, protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur atau metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Dalam makhluk hidup, protein berperan sebagai pembentuk struktur sel dan beberapa jenis protein memiliki peran fisiologis. Protein digunakan sebagai zat pembangun tubuh untuk mengganti dan memelihara sel tubuh yang rusak, reproduksi, mencerna makanan, dan kelangsungan proses normal dalam tubuh. Sumber protein adalah kacang-kacangan dan hasil olahannya, telur, teri, ikan segar, daging, udang, susu, dan sebagainya perlu ditambahkan dalam menu makanan sebagai zat tambahan darah untuk mencegah dan mengatasi anemia. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui kandungan protein pada berbagai bahan pangan dan untuk mengetahui reaksi uji terhadap asam amino dan protein pada bahan atau lateks, telur, tepung, dan susu. Adapun bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah tepung, telur, dan susu. Adapun reagensia yang digunakan dalam percobaan ini adalah NaOH 0,1N, aqueous, air suling, dan asam asetat. Adapun alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah beaker glass, tabung reaksi, indikator universal, timbangan, sendok stainless steel, bulb, buret, rak tabung, masker, sarung tangan, pipet, flanel, penjepit tabung, serbet, spatula, kain lap, korek api, baskom, dan piring. Adapun prosedur percobaan yang dilakukan, yang pertama adalah penentuan titik isoelektrik. Yang pertama adalah bahan dihancurkan dengan air masak kecuali susu segar dengan perbandingan 1:1 dan untuk lateks dengan perbandingan 1:2. Kemudian dimasukkan ke dalam beaker glass. Kemudian pada perlakuan 1 ditambahkan asam asetat 25%, pada perlakuan 2 ditambahkan asam lemon, pada perlakuan 3 ditambahkan natrium hidroksida 0,1N dan diukur serta dicatat pH penggumpalan. Pada perlakuan kedua yaitu pengujian gluten. Yang pertama ditimbang 10 gram tepung terigu dan ditambah 5 ml air. Kemudian diuletin hingga terbentuk adonan yang kalis. Kemudian dibentuk adonan menjadi bulatan dan direndam dalam air selama 1 menit. Kemudian dicuci hingga air cucian menjadi jernih. Sisa adonan atau gluten bersih dikeringkan dan di oven pada suhu 100 derajat Celcius sampai kering. Kemudian ditimbang gluten yang telah dikeringkan, kemudian dihitung gluten yang telah dikeringkan, dihitung persen gluten dengan rumus berat gluten per berat tepung dikali 100%. Pada perlakuan yang ketiga, pengujian daya larut. Dipisahkan kuning dan putih telur, diukur volume putih telur, kemudian dikocok putih telur menggunakan mixer sampai terbentuk sebuah buih, kemudian diukur volume buih yang terbentuk. Kemudian dihitung daya buih dengan rumus daya buih atau persen sama dengan volume buih per volume putih telur dikali 100%. Sekianlah penjelasan saya mengenai percobaan pengujian protein pada bahan pangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.